Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aditya Yuda Utama. Kali ini saya akan menjelaskan proses pembuatan gula pasir. Akan tetapi, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu gula pasir. Gula adalah suatu karbohidrat sederhana yang menjadi sumber energi dan komoditi perdagangan utama. Gula adalah sukrosa. Sukrosa adalah karbohidrat yang terdapat di dalam buah-buahan dan sayur-sayuran. Sukrosa dibuat dengan proses fotosintesis, proses di mana tumbuhan berdaun hijau dengan bantuan matahari merubah zat-zat lain menjadi sukrosa. Gula paling banyak diperdagangkan dalam bentuk kristal sukrosa padat. Gula digunakan untuk mengubah rasa menjadi manis dan keadaan makanan atau minuman. Gula sederhana seperti glukosa yang diproduksi dari sukrosa dengan enzim atau hidrolisis asam menyimpan energi yang akan digunakan oleh sel. Bahan utama dari pembuatan gula adalah nirai dari tebu. Berikut adalah proses flow diagram dari pembuatan gula pasir secara menyeluruh. Dari flow diagram yang saya tampilkan akan saya pecah menjadi 3 bagian, yaitu 1. Proses pretreatment dan pengambilan NPP dan NPL. Yang kedua adalah proses pemurnian nira, dan yang terakhir adalah proses kristalisasi dan finishing produk. Pada proses pertama, untuk mendapatkan NPL dan NPP, tebu terlebih dahulu diproses dalam can cutter. Fungsi dari alat can cutter adalah mencacah batangan tebu sehingga memudahkan ekstraksi pada unit gilingan. Pada unit gilingan dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah gilingan pertama untuk mengambil NPP, yaitu nira peran pertama yang akan masuk ke tangki nira mentah. Gilingan kedua untuk mengambil NPL, yaitu nira perahan lanjutan yang akan masuk ke tangki nira mentah. Gilingan ketiga dan keempat untuk mempermudah ampas tebu saat dibuang. Selama proses penggilingan diberi tambahan air agar mempermudah jalannya proses. Proses yang kedua adalah proses pemurnian nira. Dalam proses pemurnian nira terdapat 3 proses penting dalam proses pemurnian nira. Yang pertama adalah proses devakasi, yaitu proses penambahan susu kapur dengan tujuan untuk membentuk inti endapan sehingga dapat mengasap bahan bukan gula yang terdapat dalam nira dan terbentuk endapan yang lebih besar. Yang kedua adalah proses sulfitasi, di mana nila dialirkan ke dalam sulfitator dan diinjek dengan gas sulfur dioksida untuk menetralkan kapur dalam nira yang awalnya pH 9,5 menjadi pH 7,7,2. Sulfur dioksida memiliki sifat yaitu memucatkan warna, sehingga diharapkan dapat menghasilkan warna yang lebih terang. Nira dialirkan ke dalam bejana pengendap clarifier sehingga diperoleh nira jernih dan bagian yang terendapkan adalah nira kotor. Nira jernih dialirkan ke evaporator, sedangkan nira kotor diolah dengan rotary vacuum filter menghasilkan nira tapis dan blotong. Yang ketiga adalah proses evaporasi. Dalam proses ini menggunakan multiple evaporator dengan penambahan bahan UB. Alasan menggunakan multiple evaporator karena agar kadar air dalam larutan nira menguap dan menghasilkan nira kental dengan konsentrasi yang tinggi. Nira kental dialirkan ke dalam sulfitator untuk diproses kembali yang menghasilkan nira kental tersulfit. Proses yang terakhir adalah proses kristalisasi dan finishing produk. Langkah pertama dari proses kristalisasi adalah menarik masakan atau nira pekat untuk diuapkan airnya sehingga mendekati kondisi jenuhnya. Setelah itu, langkah membuat bibit, yaitu dengan memasukkan bibit gula ke dalam pan masakan, kemudian melakukan proses pembesaran kristal. Selanjutnya, larutan dialirkan ke palung pendingin untuk proses kristalisasi. Tujuan dari palung pendingin ialah dengan adanya pendingin di palung pendingin dapat menyebabkan penurunan suhu masakan dan nilai kejenuhan naik sehingga dapat mendorong menempelnya sukrosa pada kristal yang telah terbentuk. Proses pemisahan kristal gula larutan menggunakan alat sentrifugal atau putaran. Pada alat putaran ini terdapat saringan sistem kerja yaitu dengan menggunakan gaya sentrifugal sehingga masakan diputar dan strop atau larutan akan tersaring dan kristal gula tertinggal dalam putaran. Pada proses ini dihasilkan gula kristal dan tetes. Gula kristal didinginkan dan dikeringkan untuk menurunkan kadar airnya. Tetes ditransfer ke tangki tetes untuk dijual. Gula putih dialirkan menggunakan vibration conveyor serta dikeringkan kembali dengan dryer
dan ditransfer kembali menggunakan vibration conveyor, lalu disimpan dalam sugar beet untuk di-packaging. Sekian penjelasan dari saya tentang proses pembuatan gula. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.